Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Inder mencoba menghentikan Manfir melihat dokumen-dokumen tersebut. Manfir tidak mendengarkan Inder dan melihat dokumen-dokumen itu. Angat bertanya kepada Manfir apa yang terjadi. Manfir melihat nama Ibu Simran adalah Gayatri Sahdeva. Manfir mengingat kata-kata Inder. Angat melihat dokumen resmi Simran dan melihat bahwa hanya ada nama Ibu Simran di dokumen tersebut. Angat melihat bahwa tidak ada nama ayah Simran dan mengomentarinya. Manfir pergi dari sana. Manfir teringat perselingkuhan Inder dan berpikir bahwa nama wanita yang berselingkuh dengan Inder juga adalah Gayatri Sahdeva. Manfir menjadi bingung apakah ia harus membicarakan hal ini dengan Angat atau tidak. Serat menceritakan apa yang terjadi kepada Jaslen. Jaslen berpikir apa yang mungkin ada dalam dokumen resmi Simran yang membuat Manfir begitu terkejut. Jaslen memutuskan untuk mencari tahu. Jaslen bertanya kepada Serat apakah Angat merawatnya. Serat tetap diam. Jaslen mengatakan kepada Serat bahwa dia perlu mengingatkan Angat tentang janji yang telah diberikannya kepadanya dari waktu ke waktu. Angat melihat Manfir tertidur dan mematikan lampu. Inder berbicara dengan Angat. Setelah beberapa saat, Angat mengatakan kepada Inder bahwa mereka ingin Simran tinggal bersama mereka daripada mengirimnya ke sekolah berasrama. Angat menanyakan pendapat Inder. Inder mengatakan itu adalah pilihannya. Angat kemudian pergi dari sana. Inder merasa bersalah karena dialah yang telah mengkhianati keluarganya. Simran teringat kata-kata Jaslen. Simran melihat hujan dan memutuskan untuk menikmatinya. Sahiba menidurkan Simran. Angat mendapat telepon dari kantor dan pergi untuk menjawabnya. Simran terbangun karena mimpi buruk. Sahiba mencoba menenangkan Simran, tetapi Simran terus menangis. Melihat ini, Sahiba memutuskan untuk mencari Angat. Serat mengajak Angat untuk ikut bermain hujan bersamanya. Angat berkata dia akan ikut sakit bersamanya. Angat meminta Serat untuk berhenti bermain hujan. Serat tidak mendengarkan Angat dan terus bermain hujan. Inder bertanya kepada Sahiba, siapa yang sedang dia cari? Sahiba menjawab bahwa dia sedang mencari Angat karena Simran menangis akibat mimpi buruk. Mendengar itu, Inder pergi menemui Simran. Inder mencoba menenangkan Simran dan menanyakan tentang mimpi buruknya. Simran meminta Inder untuk merahasiakannya dari Sahiba. Inder setuju dan menyuruh Sahiba pergi. Simran mengatakan kepada Inder bahwa dia bermimpi Angat dan Sahiba mengalami kecelakaan mobil. Inder teringat kabar tentang Gayatri dan memeluk Simran. Serat menarik Angat ke tengah hujan dan meminta Angat untuk bermain hujan bersamanya. Angat berkata kepada Serat bahwa dia tidak suka basah kuyup dan meminta Serat untuk melepaskan tangannya. Angat melepaskan Serat dan berpikir bajunya basah. Serat menghampiri Angat, memegang kerahnya, dan bertanya mengapa Angat menatap Serat seperti orang asing. Serat mengingatkan Angat tentang masa lalu mereka dan mencoba menciumnya. Angat mendorong Serat menjauh dan mengatakan ada perbedaan besar antara apa yang Angat pikirkan tentang Serat dan apa yang Serat pikirkan tentangnya. Angat menegur perilaku Serat. Serat berkata kepada Angat bahwa dia tahu bagaimana perasaan Angat terhadapnya dan mengatakan jika Angat mengesampingkan batasan-batasan yang dibicarakannya, maka Angat juga akan benar-benar merasakan bagaimana perasaannya yang sebenarnya terhadap Serat. Angat mengingatkan Serat bahwa dia menikah dengan Sahiba dan Serat adalah istri Geri. Angat bertanya kepada Serat mengapa dia selalu melupakan hal ini. Serat berkata kepada Angat bahwa dia ingin melanjutkan hidupnya bersamanya. Angat berkata kepada Serat agar jangan pernah berpikir seperti itu lagi. Angat kemudian pergi dari sana. Inder berkata kepada Simran bahwa hanya mimpi indah yang menjadi kenyataan, bukan mimpi buruk. Inder menghibur Simran. Sahiba memuji Inder karena telah menenangkan Simran. Inder menidurkan Simran. Manfir datang dan bertanya kepada Inder mengapa ia menidurkan Simran karena ia tidak pernah menidurkan Angat.
Inder berkomentar dan mengatakan bahwa Simran ketakutan dan ia menidurkannya. Manfir berkomentar dan pergi dari sana. Inder mengejar Manfir. Sahiba bertanya pada Angat mengapa ia basah kuyup. Angat mengatakan Serat sedang bermain hujan dan ia mencoba menariknya kembali. Mendengar ini, Sahiba merasa kesal pada Angat. Sahiba memberikan handuk kepada Angat dan pergi tidur. Angat memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang terjadi dengan Serat. Manfir mempertanyakan Inder mengapa dia merawat Simran padahal dia tidak pernah merawat anak lain di rumah ini. Inder bertanya pada Manfir apa yang ingin dia tanyakan. Manfir bertanya pada Inder tentang ibu Simran yang bernama Gayatri Sahdeva. Inder mengatakan itu hanya kebetulan dan tidak lebih dari itu. Inder berdebat dengan Manfir dan kemudian pergi dari sana. Serat mengingat kembali apa yang terjadi dan berpikir Angat tidak mengambil langkah maju karena terbelenggu oleh pernikahannya dengan Sahiba. Serat memutuskan untuk membuat Angat mengambil langkah maju itu sendiri. Manfir menanyai Sahiba apakah dia tahu sesuatu tentang ayah Simran. Sahiba tetap diam. Simran dan Angat datang dan menyela percakapan mereka. Simran mengatakan dia lapar dan membawa Angat pergi dari sana. Serat mengucapkan selamat pagi kepada Simran dan Angat. Serat mengatakan kepada Simran bahwa ia ingin membuatkan panekuk untuknya dan bertanya apakah Simran mau bergabung dengannya. Simran setuju. Angat mengingat kejadian sebelumnya dan memutuskan untuk menjaga jarak dari Serat lalu pergi dari sana. Angat menghampiri Manfir dan bertanya bagaimana Sahiba bisa tahu tentang hal ini, karena Sahiba juga berusaha mencari tahu siapa ayah Simran. Mendengar itu, Manfir pergi dari sana. Angat berpikir Manfir juga jatuh cinta pada Simran. Serat memutuskan untuk membuat panekuk pisang untuk Angat. Simran mengatakan dia suka panekuk mangga. Serat meminta Simran untuk mencoba panekuk pisang. Simran mengatakan dia lapar. Saat menyiapkan panekuk pisang, Serat menyadari bahwa pisang tidak ada di meja. Serat kemudian menyadari bahwa Simran telah memakan semua pisang. Serat berdebat dengan Simran karena dia memakan semua pisang. Simran mengatakan dia sudah tahu Serat membuat panekuk ini bukan untuknya tetapi untuk Angat. Inder bertanya kepada Sahiba apa yang terjadi dan mengapa dia berbicara dengan tegang di telepon. Sahiba mengatakan Manfir menanyainya tentang ayah Simran. Inder mengatakan Manfir juga menanyainya. Inder mengatakan Manfir curiga setelah melihat dokumen resmi Simran. Sahiba bertanya kepada Inder kapan dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Inder mengatakan dia menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Simran menjatuhkan tutup botol. Serat berjongkok untuk mengambilnya. Simran menuangkan minyak ke kepala Serat. Serat memarahi Simran dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada Angat. Serat mengejar Simran untuk menangkapnya. Serat datang dan tanpa sengaja mendengar percakapan Sahiba dengan Inder. Serat mengerti bahwa Sahiba tahu siapa ayah Simran dan sedang berbicara dengannya saat ini. Serat mencoba mencari tahu siapa ayah Simran. Simran datang dan menyela Serat. Simran kemudian mengatakan kepada Sahiba bahwa dia lapar dan meminta Sahiba untuk membuatkan panekuk untuknya. Serat mengomentari Simran dan membawanya pergi dari sana. Sahiba mengatakan kepada Inder bahwa jika mereka ingin mempertahankan Simran di rumah, itu hanya mungkin jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Inder setuju. Akal bertanya kepada Angat apa yang telah dilakukannya mengenai pendidikan Simran dan bertanya apakah Angat telah berbicara dengan pihak sekolah asrama. Angat mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan mereka semua tentang Simran. Angat mengatakan kepada Akal dan semua orang bahwa daripada mengirim Simran ke sekolah asrama, mereka lebih suka menjaganya di sini. Sahiba juga datang dan mengatakan kepada keluarga Brar bahwa Simran menyukai tempat ini dan mengatakan bahwa mereka juga telah terikat dengan Simran. Akal mengingatkan Sahiba dan Angat bahwa ini adalah tanggung jawab besar.
Jabjiot juga mengatakan bahwa mereka juga akan memiliki anak suatu hari nanti dan bertanya kepada Sahiba apakah ia akan mampu memenuhi kewajibannya kepada Simran saat itu. Manfir meminta Sahiba dan Angat untuk menemukan kerabat Simran dan menyerahkan Simran kepada mereka. Sahiba meminta keluarga Brar agar mereka dapat menjaga Simran di rumah mereka sampai mereka menemukan kerabat Simran. Sahiba mengatakan dia sudah berbicara dengan pihak panti asuhan tentang hal itu. Serat datang dan bertanya kepada Sahiba, jika ada yang mengatakan bahwa Angat adalah ayah Simran dan membuat Angat mendapat masalah, apa yang akan dilakukan Sahiba? Angat bertanya kepada Serat mengapa dia selalu menentang Sahiba. Serat mengomentari Sahiba dan mengatakan kepada semua orang bahwa dia mendengar Sahiba berbicara dengan ayah Simran. Serat mengatakan Sahiba tahu siapa ayah Simran dan dia menyembunyikannya dari semua anggota keluarga. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pecinta India pasti subscribe.